Semakin megap-megap setelah Ormas dibubarkan dan 92 rekening FPI dan afiliasinya, catatan sementara, dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kembali dikabarkan PPATK menemukan aliran keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam, FPI. Waduh, tambah panas dingin dong, dan pastinya ada yang dirrer seperti yang disampaikan Mahfud MD Menko Polhukam dalam podcast Deddy Corbuzier. Rekening sekarang dibekukan dan dilacak, ini dari mana dan keluar kemana. Sekarang saya dengar banyak dakdikduk merasa ke rekening, kata Mahfud MD ke Deddy Corbuzier. Dikutip dari tribunnews.com, ngeri meskipun memang si Dian Ediana Rai Kepala PPATK belum menyampaikan dengan jelas mengenai dari siapa, berapa, kapan, untuk apanya. Yah, kita anggap saja tidak boleh suuzon, tetapi boleh dong kita penasaran kok bisa FPI Ormas ilegal memiliki 92 rekening. Siapa yang transfer dan kira-kira berapa ya jumlahnya ya? Kepo nih penulis. Ya, ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain, kata Dian kepada tim Blak-Blakan, Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021. Wokeh itu menurut PPATK. Nah, yang bikin tambah kepo ini ucapan Mahfud kepada Deddy seperti dilansir dalam tribunnews.com. Mahfud MD mengungkapkan PPATK mensinyalir dana FPI ada untuk kasus terorisme. Ngelekek, waduh, seru nih. Seperti diketahui bahwa PPATK adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sebagai lembaga independen, PPATK bebas dari pengaruh dan campur tangan siapapun, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kewenangannya adalah melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Pembekuan rekening juga nggak ngasal seperti pikiran Munarman yang teriak-teriak nggak jelas itu. Tetapi semua ada landas hukumnya. PPATK membekukan rekening FPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU TPPU, serta UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Nggak kebayang jika aroma aliran dana lintas negara tersebut berujung menyeramkan, seperti yang dikatakan Mahfud bahwa PPATK mensianlir kemungkinan dana FPI ada untuk kasus terorisme. Kalau itu dikaitkan dengan terorisme kan bahaya. Dan PPATK mensinyalir itu, kata Mahfud MD. Dikutip dari tribunnews.com, ini bakalan seru dan meriah. Karena FPI jika ditanya pastinya tidak akan mengaku mengenai 92 rekening dan aliran dana lintas negara tersebut sebenarnya untuk apa. Kalaupun ada suaranya seperti menurut pengakuan Aziz Yanuar bahwa dana tersebut digunakan untuk donasi kemanusiaan, karena dunia internasional percaya terhadap FPI. Itu menandakan FPI mendapat kepercayaan banyak warga dunia dalam mengelola dana umat untuk bencana kemanusiaan, anak-anak yatim, dan bantuan bencana, serta yang lainnya, kata Aziz Yanuar kepada wartawan, Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Dikutip dari tribunnews.com, jika di luar negeri antara lain diberikan ke daerah-daerah konflik untuk membantu bantuan pangan misalnya dan juga konstruksi antara lain di daerah Palestina, saudara-saudara kita di sana yang sedang dijajah oleh Israel dan juga saudara-saudara kita yang ini di Myanmar, tambahnya. Dikutip dari kompas.com. Jujur ini sih prit banget. Lah bukannya selama ini yang berteriak anti asing itu mereka? Lah kok kocak justru sekarang di rekening mereka menerima donasi kemanusiaan dari luar? Terus sebegitunya bangetkah membantu aksi kemanusiaan dan ngurusin konflik negara orang? Weleh, hebat betul kepercayaan dunia internasional kepada FPI padahal organisasinya saja tidak legal. Kocak memang FPI ini semakin kesininya, omongannya satu dengan lainnya semakin belepotan saling tabrak selonong boy. Yah, namanya juga selama ini hidup dalam dunianya sendiri. Bahkan segala aturan dan hukum di negeri ini saja oleh mereka dianggap tidak becus dan mendiskreditkan mereka.
Mari kita tunggu sambil makan gorengan atau popcorn keseruan FPI dengan segala aksinya yang konon berakhlak. Seperti dikatakan Mahfud MD saat ini ex-anggota FPI terus diawasi gerak-geriknya. Berarti, cepat atau lambatnya namanya busuk yah tercium. Termasuk jika apa yang disinyalir menurut Mahfud MD tersebut terbukti, maka semakin jelas siapa FPI selama ini yang cuma bertopeng di balik kedok agama, dan bisa jadi cuma boneka atau kaki tangan kepentingan terorisme. Ngomong-ngomong kalau sudah begini, apa yang sedang liburan di Bareskrim nggak tambah puyeng kelayengan? Makna sindiran Mahfud MD, Front Perempuan Islam. Hubungan Mahfud MD dengan FPI bisa dibilang cukup hangat belakangan ini. Beberapa waktu lalu, FPI Pamekasan Madura menyerbu rumah ibunda Mahfud MD. Ibunya sudah sepuh dan tak tahu menahu soal politik nasional. Tapi terkena imbas karena anaknya menjabat sebagai Menko Polhukam. Ancaman dan teriakan intimidasi jelas terdengar hingga kamar ibunda. Tapi keluarga Pak Mahfud tak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu aparat turun dan membubarkannya. Mahfud MD dalam beberapa wawancara kerap mengatakan, dia tak ingin mengkasuskan pihak-pihak yang menyerangnya. Termasuk saat FPI menyerang rumah ibunya. Karena dia sebagai pejabat, punya kekuasaan. Takutnya jadi semena-mena dan menggunakan kekuasaannya untuk menekan aparat kepolisian untuk segera menetapkan keputusan. Maka praktis kasus sweeping rumah ibunda tidak pernah dilaporkan ke polisi. Mahfud MD mengklaim polisi sudah tahu tugasnya,